Itu kita belajarnya panjang usul fiqh. Ya. Jadi jangan cepat-cepat kalau orang nggak mau ketemu kaki terus kita marah sama dia, jangan. Ya, karena memang ulama punya dua pandangan gitu. Nah, saya termasuk yang menganggap itu sunnah gitu. Jadi dan bagi saya tidak ini gitu kalau tempel kaki apalagi ada injek-injek gitu, kurang ini saya secara pribadi saya. Jadi saya punya hak untuk memilih pendapat jumhur bahwa itu sunnah. Allah Subhanahu wa taala itu selalu menjadikan kemaslahatan manusia ya, sebagai sebagai manatut taklif. Jadi inti daripada semua perintah-perintah agama itu kemaslahatan manusia. Maka perintah Allah itu disesuaikan dengan keadaan kita. Gak ada alasannya umat Islam misalnya gak sholat. Kenapa? Ya itu di dalam Al-Quran. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Gitu. Fazkurullah, zikir di sini kata sebagian ulama adalah sholat. Maka sholatlah kalian qiyaman, berdiri. Kalau nggak sanggup berdiri, qu'udan, duduk. Kalau nggak sanggup duduk, ala junubikum, berbaring. Kalau nggak bisa bergerak dalam keadaan berbaring, dengan isyarat mata. Kalau nggak bisa isyarat mata, digerak-gerakkan sesuai dengan peralihan rukun sholat itu, ya, maka dengan hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelapangan dan kemudahan yang luar biasa. Karena itu nggak ada alasan kita untuk mengatakan bahwa wah saya nggak bisa melaksanakan perintah agama, nggak ada alasan. Bahkan kalau suatu perintah itu tidak bisa kita lakukan, Allah pasti menyiapkan jalan lain untuk kita bisa mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi kita beragama itu ya relax lah ya bapak-bapak ya. Jangan tegang, jangan susah beragama. Beragama itu menyenangkan. Apa sih beratnya kita beragama? Coba, sholatnya saja dimudahkan oleh Allah. Ya. Kita nggak disuruh baca satu juz ya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Apa yang kamu bisa baca? Karena itu panjang pendeknya surah itu nggak jadi rukun dalam sholat. Yang jadi rukun itu cuma Fatihah aja. Jadi kalau ada orang sholat zuhur, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat dia hanya baca Fatihah saja sah sholatnya. Cuman masa sih nggak baca gitu ya? Masa kok pelit sekali nggak baca kulhu misalnya kan? Atau misalnya dia seumur hidupnya misalnya baca kulhu Allahu ahad, rakaat pertama, rakaat kedua, lalu rakaat ketiga misalnya sholat maghrib baca Fatihah saja, ya sah juga sholatnya. Kok nggak ganti-ganti? Ya itu urusan lain. Ya. Tapi itulah Al-Quran, itulah agama. Ya. Jadi agama Islam itu agama yang sungguh-sungguh diberikan kemudahan oleh Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan kita berislam itu ya, dengan kesukacitaan. Ya mohon maaf ya. Kalau Allah dan Rasulnya itu selalu menginginkan kemudahan untuk hambanya, maka masa kita menyulitkan orang? Itu sebabnya kalau dalam kaidah ya, bagaimana seorang ustadz mengajar, memberikan hukum, bagaimana seorang mufti memberikan fatwa, kaidahnya ada dua kata ulama. Yang pertama adalah at-tashdidu fil usul wa taisiru fil furu'. Jadi yang diketatkan itu dalam hal-hal akidah, pokok-pokok agama. Itu nggak ada tawarannya. Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, malaikat, ya. Kitab-kitab itu udah boleh ditawar. Hari akhir itu tasydid.
Wat taisir fil furu'. Tapi kalau masalah-masalah fatwa keseharian, itu berikan kemudahan orang. Jangan dikasih fatwa yang susah. Apalagi kalau dia sudah terlanjur melakukan sesuatu itu. Ya. Kalau dia sudah terlanjur, carikan dia jalan. Ya. Fatwa yang membuatnya lepas dari kesulitan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita kalau kita bicara ya, menyampaikan, itu pastikan bahwa di dalam hal-hal prinsip ya, tentang pokok-pokok keimanan kita harus strict, ya, tegas dan konsisten. Tapi dalam hal-hal perincian ibadah, kasih jalan yang melapangkan untuk orang. Misalnya, ya, ini bukan urusan pandemi ya, tapi misalnya nih, pada masa normal. Pada masa normal itu merapatkan shaf, ya, menurut jumhur ulama itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Ini keadaan normal. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, ya, kita lihat keadaan orang. Ya. Kita lihat keadaan atau situasi yang ada. Jangan lalu kemudian serta-merta mengambil pandangan yang wajib. Ya. Artinya kalau tidak dilakukan maka itu haram, ya, berdosa. Kalau mengatakan sunnah berarti kalau ditinggalkan makruh. Yang namanya makruh itu tidak berdosa. Ya. Nah kalau kita lagi menyampaikan kepada masyarakat yang beragam, jangan cepat-cepat mengambil pandangan yang mewajibkan, yang artinya kalau tidak dilaksanakan itu haram, ya. Ditinggalkan itu berdosa. Berikan pandangan yang melapangkan. Karena nggak semua orang ya, bapak-bapak, nggak semua orang itu terbiasa untuk nempelan kakinya. Saya terus terang termasuk orang yang nggak biasa nempel kaki dengan yang lain. Karena nggak khusyuk saya. Godet-godetan kaki kan ini. Kaki itu kan kadang ada kukunya, ya. Nah ini mohon maaf, ya. Kaki itu ada kukunya. Ada kukunya, kalau kukunya orang teman kita itu kena kaki kita kadang nancep dia, sakit sekali. Terus kadang-kadang kaget juga kita. Ada saya pernah lihat Dokter Muhsin juga, ini tuh, teman saya di Kairo. Itu ada yang orang nih berpandangan bahwa merapatkan kaki itu wajib, ya. Maka ketika dia sholat, dia kejar kaki orang di samping itu. Sedangkan yang di samping ini merasa itu cuma sunnah, kan repot jadinya. Yang dikejar makin menghindar, semakin besar kakinya itu. Saya sering lihat kayak begitu. Jadi dia sholat gitu kan, lalu kakinya dia tempel. Nah yang di sampingnya ini menganut pandangan jumhur bahwa itu tidak wajib, itu hanya sunnah. Yang namanya sunnah ya, itu bisa hilang kesunahannya kalau ada sesuatu uzur. Apalagi ini kalau menyangkut misalnya kehusyuan ya. Saya termasuk terus terang yang tidak biasa ya, karena jadi pecah konsentrasi saya kalau ada kaki nginjek saya atau apa gitu, nggak biasa. Akhirnya apa? Dia ngangkang, semakin ngangkang, yang di sampingnya semakin begini kan. Yang satu begini, nah itu tidak baik juga ya. Bukan begitu, Islam itu kewajaran. Jadi jangan memaksakan pandangan Anda kepada orang. Ya. Pernah saya lihat dulu, begitu salam berkelahi dia. Karena yang satu ini marah, kok kamu enggak mau saya kenain kakinya. Ini kita harus rapat, karena kalau ada celah itu setan di situ. Itu kan dijelaskan oleh para ulama ya. Bahwa di dalam maqamul wa'id itu memang ada tasydid ya.
Tapi itu belum tentu menunjukkan keharaman. Karena yang namanya larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum tentu menunjukkan keharaman, sebagaimana perintah itu belum tentu menunjukkan kewajiban. Itu kita belajarnya panjang usul fiqh. Ya. Jadi jangan cepat-cepat kalau orang nggak mau ketemu kaki terus kita marah sama dia, jangan. Ya, karena memang ulama punya dua pandangan gitu. Nah, saya termasuk yang menganggap itu sunnah gitu. Jadi dan bagi saya tidak ini gitu, kalau tempel kaki apalagi ada injek-injek gitu, kurang ini saya secara pribadi saya. Jadi saya punya hak untuk memilih pendapat jumhur bahwa itu sunnah. Nah, ini artinya apa? Kita dalam beragama itu pertama jangan memaksakan pemahaman kita. Kalau ada orang beda itu jangan cepat-cepat ribut-ribut. Kan begitu takbir saya sudah kelihatan ya. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram itu kan begitu sholat itu ada yang begini di atas sudah ada. Ini kan Hambali kan begini kan. Ada yang begini, kita Syafi'i ya. Ada yang begini lebih bawah itu Hanafi. Ada yang lepas itu Maliki. Jadi jangan kita misalnya mazhab Syafi'i yang biasa begini, ngelihat orang begini terus, kok dia di atas sekali tangan ini, turunin, nggak boleh begitu. Atau ada Allahu Akbar gitu kan, kenapa dia lepas tangannya terus kita angkat, nggak boleh. Menurut mazhab Maliki ya begitu, ya. Jadi isbal itu lepas, irkha, ya apa istilahnya itu, lepas, bukan sedekap tapi lepas. Jadi kita lapang di dalam urusan-urusan fikih, ya. Jangan kita gampang salah-salahkan orang. Karena semua ada alasannya. Sedangkan kalau urusan yang terkait dengan akidah, itu tasydid. Ya. Gak boleh kita nawar misalnya, saya mau beriman kepada Al-Quran saja dah. Yang lain-lainnya saya nggak meyakini ada kitab yang turun sebelumnya karena saya kan nggak tahu tuh, nggak boleh begitu. Itu sudah istilahnya sudah harga mati lah kira-kira gitu ya, yang akidah itu. Itu kaidah yang pertama ya. Berlapang dada, bertoleransi di dalam hal-hal yang sifatnya perincian hukum keseharian ya. Dan ketat di dalam hal-hal yang terkait dengan pokok-pokok akidah. Lalu yang kedua, kaidahnya kata para ulama adalah kalau Anda berfatwa, maka pilih yang berat untuk diri Anda dan berikan yang ringan untuk umat. Jangan dibalik. Ya. Kalau ada orang bertanya, dia kasih jawaban yang memberatkan. Tapi buat dia cari yang mudah-mudah. Gak boleh begitu. Jadi kata ulama itu kaidah yang kedua itu penting ya. Karena memang seorang ahli ilmu itu dia harus lebih berhati-hati. Tapi kalau untuk umat, untuk masyarakat itu berikan kelapangan, kemudahan ya. Bukan memudah-mudahkan, beda ya. Kemudahan dengan memudah-mudahkan itu beda. Kemudahan itu memang ada dalam agama, syariat kita itu ada kemudahan-kemudahan banyak ya. Kalau kita bepergian, bahkan bepergian yang niatnya mubah ya, itu bisa membuat kita tidak wajib puasa. Bulan Ramadan misalnya, bapak-bapak biasa berdagang, pergi ke tempat yang jauh ya, yang sudah boleh di situ untuk mengqashar sholat ya, pergi niatnya berdagang itu kan mubah, itu sudah boleh untuk tidak puasa, ganti di hari yang lain. Jadi ayat ini ya, manansakh min ayatin aw nunsiha, itu mengajarkan kebijaksanaan. Nah, kalau kita amalkan ini insya Allah tidak banyak kita berselisih ya, dengan saudara kita. Tidak banyak kita berselisih. Ya, saya sering membayangkan kalau misalnya orang yang mazhab Syafi'i, dia tawaf dengan berpegang teguh pada mazhabnya. Ya, pendapat yang kuat mazhab Syafi'i itu kan menyentuh ataupun disentuh kan batal wudu. Siapa yang bisa menahan dirinya untuk tidak tersentuh pada saat tawaf itu ya Pak?
Artinya kalau kita misalnya berkeras ya, saya mau pegang pendapat mazhab Syafi'i yang kuat, yaitu bahwa menyentuh maupun disentuh itu batal wudu, itu nggak kelar-kelar tawafnya. 1 putaran bisa, 2 putaran, pasti. Masa mau diulang lagi? Kapan selesai tawafnya? Ya. Jadi perbedaan pendapat ya antara mazhab itu rahmah. Itulah kemurahan Allah. Benar-benar kemurahan Allah. Dan kita patut syukuri ya Bapak-bapak saudara sekalian, bahwa para ulama gigih sekali mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, sehingga memberikan kita banyak sekali khazanah yang di situ ada pilihan yang baik untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.